Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Hai. Aduh, ketemu sama Mas Tulus lagi di kesempatan hari ini. Edisi ke tanggal berapa sih nih? Tanggal 28 September 2021. Dan ketemu sama Mas Tulus di kesempatan hari ini. Menter banget ya hari ini, tumben. Mau ada, biasa guys, mau ada kegiatan, mau ada kerjaan di mana Mas Tulus selain habis kelar syuting, Mas Tulus harus pergi ke satu tempat soalnya ya, harus ada diselesaikan. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dimanapun kalian berada. Salam rindu, salam kangen, salam apa ya, salam segala-galanya pokoknya. Salam di atas segala salam, asik. Suasananya cukup redup hari ini Jakarta karena dengan kondisi yang saat ini di sini jam setengah 11 dengan kondisi cuaca yang redup tapi hawanya itu hangat, tidak terlalu dingin. Maksudnya tidak sesuai dengan cuacanya. Cuacanya adem tapi hawanya agak ngelekep. Ya kalau orang Jawa sih ngelekep, kalau bahasa Betawi apa nggak tahu deh. Oke. Alhamdulillah kemarin kita sudah sedekah, Mas Tulus sudah berhasil sedekah sayur lodeh dan juga jenang gendul, dan videonya sudah aku tayangkan di awal, tadi di video di awal, karena bukan kegiatan yang seperti biasa, jadi Mas Tulus nggak terlalu up ke YouTube, jadi hanya beberapa detik saja, hanya beberapa menit, dan juga tidak semua sentral yang dibagi dengan yang namanya sayur lodeh dan juga dengan jenang gendulnya bisa Mas Tulus syuting ya, jadi hanya beberapa saja, dan tadi videonya sudah Mas Tulus tayangkan di bagian awal. Alhamdulillah, sekali lagi mudah-mudahan sedekah kita Allah jadikan sebagai bahan pengusir bala, mudah-mudahan sedekah kita menjadi bahan untuk mengusir sesuatu yang jelek-jelek yang dekat dengan kita, dan sedekah kita kemarin yang sudah sedekah tanpa terkecuali semuanya, walaupun jenengan di rumah jenengan masing-masing, saya di sini, tapi kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bertukar dengan sesuatu yang bermanfaat, sing baik tambah jadi baik, yang tidak baik semoga jadi baik. Amin ya Allah. Terima kasih banyak ya untuk orang-orang yang sudah mendukung. Gimana caranya? Ternyata banyak yang mendukung, banyak yang support dengan, "Oh, aku juga bikin loh Mas Tulus di rumah, aku juga bikin di sini, dan ternyata wow, kompak semua loh. Mbak Novi bikin, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Kendari juga bikin, ada yang dari Palembang, Lampung, banyak yang bikin bareng-bareng, terus dibagi-bagiin meskipun tidak sebanyak yang Mas Tulus bagikan, setidaknya berbagi dengan tetangga kanan kiri saja. Itu juga sudah sangat alhamdulillah, aku sangat bersyukur juga karena dengan adanya hal ini bisa mensupport kita juga dengan mensedekahkan. Jadi semakin banyak sedekah, saya rasakan semakin dikabul segala hajat kita sama Allah. Amin. Dan aku mau ucap terima kasih banyak untuk Al-Quran masih terkumpul di 6 pieces atau 6 buah Al-Quran. Nah teman-teman yang mungkin ingin ikut bersedekah, pengen nambahin juga buat yang namanya bersedekah Al-Quran, satu Al-Qurannya dihargai Rp35.000. Nah teman-teman yang mau ikut sedekah gimana caranya? Langsung DM Mas Tulus saja, klik kolom deskripsi, ada nomor rekening, ada nomor WhatsApp, kalian bisa bantu-bantu juga buat genepin Al-Quran ini biar jadi banyak. Nanti kalau sudah jadi banyak, Mas Tulus bisa langsung pesen yang banyak untuk Al-Qurannya. Jadi sementara waktu Mas Tulus skip dulu, Mas Tulus tahan dulu karena sayang ongkos kirim gitu. Jadi Mas Tulus skip dulu, baru ada sekitar 6 pieces. Nah teman-teman yang mungkin punya rezeki lebih, pengen nambahin buat tambah beli Al-Quran, silahkan langsung hubungi Mas Tulus saja ya di kolom deskripsi. Yang sudah sedekah untuk nasi box, terima kasih banyak. Sedekah untuk Al-Quran matur sembah nuwun tanpa terkecuali, sudah membantu juga kemarin. Terima kasih dengan doa, dengan kekompakan kita ya, meskipun kita beda daerah, beda kota, tapi tetap kompak menggelar yang namanya sedekah sayur lodeh dan juga
jenang gendul Mas Tulus, terima kasih banyak. Semoga Allah tukar dengan keberkahan, Allah tukar dengan kesehatan. Yang sudah sedekah terima kasih. Untuk nasi box kita akan gelar di akhir bulan, di Jumat akhir bulan Oktober ya, di akhir bulan Oktober. Dan teman-teman yang mau membantu sedekah gimana caranya Mas Tulus? Silakan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya boleh berapa saja tapi minimal 10.000, maksimalnya terserah jenengan. Unlimited kalau kata Mak Lucy. Jadi minimal 10.000, maksimal terserah jenengan. Oke? Dan hanya bisa bilang terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah sedekah. Oh ya, untuk yang pesan minyak bidara silakan langsung klik kolom deskripsi aja, juga ada nomor WhatsApp khusus pemesanan minyak bidara. Untuk khasiatnya silakan dicari ataupun dibaca di postingan Mas Tulus yang lama ataupun di video-video Mas Tulus sebelumnya, supaya jenengan bisa paham tanpa harus nanya. Intinya begini, saya ingatkan sekali lagi, yang mau ada diceritakan, yang misalnya jenengan punya sesuatu yang ingin diceritakan, tidak usah berbelit-belit, tidak usah basa-basi, langsung to the point saja. Assalamualaikum Mas Tulus, bla 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 bla, lalu sampaikan apa yang jenengan sampaikan. Jadi tidak perlu berbelit-belit, Mas Tulus mau pesan minyak bidara. Nah itu juga berbelit-belit. Mendingan langsung begini, Mas Tulus saya mau pesan minyak bidara, alamat saya di sini, nomor teleponnya ini, penerimanya ini. Jadi Mas Tulus langsung proses, langsung oh ya, jadi dibalas itu langsung dengan poinnya sehingga tidak lama. Karena yang WhatsApp itu, maaf teman-teman, bukan aku nyombongin diri tapi banyak banget. Serius, jadi dengan masih basa-basi, salam kenal Mas Tulus, bla 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 bla, jebret. Kalau hanya sekedar mau say sih nggak apa-apa. Cuman kalau memang jenengan memang ada yang mau disampaikan, menurut saya harusnya to the point aja sehingga Mas Tulus bisa langsung pegang. Gitu, nggih. Terima kasih banyak orang-orang baik yang sudah mendukung, baik untuk sedekah dan lain sebagainya. Matur sembah nuwun sangat, semoga Allah tukar dengan kesehatan, dimudahkan segala rezekinya, disehatkan badannya, dimudahkan segala kegiatan baiknya dan dikabul segala hajatnya dengan bersedekah melalui Mas Tulus ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Aku pengen bahas sesuatu yang mungkin ini sedikit agak menjadi warning juga bagi para teman-teman yang memang suka banget yang namanya traveling ataupun suka dengan yang namanya berkumpul atau melakukan kegiatan outdoor atau di luar ruangan ya, entah itu pendaki, entah itu para pencinta apa tuh namanya, pencinta camping ya, di luar gitu. Pokoknya untuk para petualang lah, intinya petualang yang sedikit suka dengan yang namanya tantangan. Untuk di bulan Oktober ini Mas Tulus ingatkan untuk mengurangi kegiatannya di outdoor karena ada beberapa hal yang harus Mas Tulus sampaikan di sini. Di kegiatan di bulan depan sampai di akhir tahun itu akan banyak sekali orang yang maaf. Pertama, terseret yang namanya ombak air. Kedua, tersesat di tempat-tempat tertentu, bahkan tempat yang tempat yang tidak kita duga-duga sebelumnya. Ketoknya tempatnya biasa wae, tapi ternyata kita bisa tersesat. Dan juga akan banyak kejadian-kejadian di mana ada orang yang maaf ya teman-teman, menjadi tumbal atau menjadi korban, tetapi di tempat-tempat tertentu yang seharusnya mudah ditemukan itu pun akan susah didapatkan, akan susah untuk dicari jenazahnya. Nah jadi bulan Oktober ini sedang gencar-gencarnya pencarian tumbal, dan ini biasa campur tangan siapa lagi kalau bukan Mbah Dajjal. Tetap ujung-ujungnya memang Mbah Dajjal sing bajingan tengik tenan ya. Jadi memang tetap sumbernya adalah dia. Dan untuk bahan sesuatu yang Mas Tulus sampaikan hari ini adalah mudah-mudahan sih bukan jadi warning untuk penakut, memberikan rasa takut, tapi justru memberikan rasa di mana saya harus lebih waspada lagi, saya harus lebih hati-hati lagi. Jadi hal-hal ini yang harus dengan terapkan supaya tidak ada prasangka, tidak ada pikiran buruk. Nah karena selama ini guys, sebentar dulu guys, hidungku kok mau ampet guys. Nah, jadi beberapa hal yang ingin Mas Tulus sampaikan di sini adalah karena apa? Mas Tulus melihat ada sebuah pulung itu disebar banyak banget. Pulungnya itu warnanya kurang bagus. Intinya secara detail saya dilarang untuk menyampaikan warna pulungnya. Jadi takutnya nanti ketika ada orang yang menyampaikan ke kita soal pulung ini, atau orang melihat warna pulung itu apa ya teman-teman ya? Pulung itu firasat atau pertanda, anggaplah seperti itu ya. Lek sing kira-kira bisa ngasih penjelasan secara detail silakan diklik di kolom komentar. Karena buat aku
pulung itu ya bisa dibilang wahyu, pertanda dan juga firasat atau yang lain sebagainya. Jadi aku nggak bisa klaim ini adalah salah satu contoh ataupun salah satu bukti akan terjadi sesuatu. Tetapi dalam hal ini aku melihat ada beberapa pulung yang disebarkan dan warnanya ini warna yang sangat mengerikan, sangat mengecewakan dan sudah pasti yang dituju adalah nyawa. Ada beberapa nyawa yang akan diincar di sini teman-teman. Dan aku melihat pulung itu disebarkan di beberapa penjuru tempat. Dan setelah saya telaah dan saya lihat ternyata isine pulung gue mau jin budek. Biasanya kalau jin-jin budek begini nih biasanya hanya akan menyesatkan orang, hanya akan membuat orang. Jadi jin-jin seperti ini justru lebih mudah sekali untuk menghasut orang supaya di ibarat kata jangankan di hutan, di mall aja bisa kesesat kalau jin-jin model begini. Dan itu disebarkan di seluruh penjuru teman-teman. Dan pulung ini aku baca dari tadi malam. Sebetulnya bukan dari tadi malam, tapi dari kemarin malam. Dari kemarin malam aku udah baca dan sepertinya ini bukan pertanda bagus, bukan sesuatu yang baik, yang mungkin saja ini justru akan membuat kita menjadi harus ya buat aku sih gini sih, buat jadi bahan acuan aja. Dan biasanya pulung-pulung yang biasa Mas Tulus lihat ini sedatangnya adalah ketika di musim-musim dimana banyak tempat meminta tumbal. Saya klarifikasi lagi, misalnya hilangnya di pantai selatan, bukan berarti yang minta tumbal itu Bunda Ratu Laut Selatan. Sama halnya ketika misalnya anak ini hilangnya di Gunung Merapi, terus maaf ya ini cuma hanya sebagai simbol saja, hanya sebagai filosofi saja. Kemudian jenengan anggap adalah tumbal untuk Gunung Merapi dan lain sebagainya. Itu sebetulnya salah. Tetapi dalam hal ini adalah pulung yang Mas Tulus lihat ini, pulung yang saya perhatikan ini adalah memang pulung kesialan atau pulung tumbal bahasa kasarnya. Tetapi tumbal dalam hal ini yang diminta adalah nyawa manusia dan itu nyebar ke berbagai macam penjuru loh guys, ya, berbagai macam buru. Cuman yang aku lihat simbolnya adalah tanah dan juga air, makanya ini bahaya. Makanya saya lebih terapkan atau saya lebih tekankan lagi untuk kalian yang mungkin suka banget traveling tapi ke hutan atau ke gunung atau ke pantai, ke laut dan lain sebagainya, ini harus lebih hati-hati karena simbol yang saya baca ini atau simbol yang saya lihat ini selain ini pulung yang berbahaya ataupun firasat atau pertanda yang bahaya, tetapi dalam hal ini juga lumayan sangat-sangat sensitif karena beberapa korban yang dijadikan tumbal ini seharusnya lebih dari satu. Nah, jadi mereka membutuhkan lebih dari satu, tetapi jumlahnya ganjil. Sudah dipastikan minimal saja mereka membutuhkan 3 untuk satu tempat. 3 minimal, itu minimal ya, bisa maksimal dan itu selalu jumlahnya ganjil. Nah teman-teman, mudah-mudahan sih apa yang saya sampaikan ini bisa jadi bahan wacana, bukan jadi bahan yang namanya gini, gitu, jelek, ini semoga sih jaringan tidak punya pikiran yang seperti itu. Saya rasa banyak orang cerdas di sini yang bisa menyimak apa yang Mas Tulus sampaikan, bahwa sebetulnya dalam hal dunia supranatural itu tuh macam-macam semuanya bisa terjadi, termasuk hal itu. Nah, aku juga pengen nyambungin dengan kemarin yang namanya Mas Gibran yang tersesat di Gunung Guntur. Itu sebetulnya secara mata halus saya, secara mata spiritual, itu seharusnya anak itu sudah jadi tumbal, guys. Cuman memang ada beberapa orang yang membantu, ya toh. Memang Mas Gibrannya memiliki kelebihan, memang memiliki naungan dari masa lalu, dan juga Mas Gibrannya juga punya physically yang kuat, kemudian punya pendamping yang baik, terus diusahakan oleh orang-orang tertentu yang membantu beliau sehingga kalau menurut saya beliau selamat dari yang namanya tumbal tadi. Nah, pulung yang terbang-terbang ini sebetulnya memang mengarah ke pegunungan, hutan, sama pantai. Makanya saya simbolnya adalah tanah dan juga air. Ini lebih hati-hati teman-teman. Jadi bahkan aku sempat ngobrol sama yang menyampaikan kalau jangankan di tempat mengerikan katanya. Orang hilang di got aja bisa nggak ketemu. Itu kerjaannya mereka. Jadi jin yang disebarkan melalui pulung tadi, yang disebarkan sama Mbak Dajjal tadi, sebetulnya adalah jin-jin yang memang tidak memiliki kekuatan yang luar biasa, tidak memiliki kekuatan yang hebat sekali. Hanya dia bisa membuat orang tuh merasa linglung. Orang itu merasa kayak budak, kayak nggak tahu apa-apa. Terus mereka tuh kayak jiwanya bisa dihasut, jiwanya bisa dimasuki sama dia. Kekuatannya tidak terlalu tinggi sebetulnya. Jin yang satu ini, jin yang disebarkan melalui pulung ini tidak terlalu besar, tidak terlalu wah banget kekuatannya. Tapi sayangnya justru
jin-jin seperti ini yang sangat mudah sekali. Dia tidak hebat dalam segi kekuatan, tapi dia cerdik untuk mengambil celah, maksudnya bukan telah. Nah, celah-celah ini yang biasa mereka manfaatkan. Aku pengen sedikit ngomong buat kalian. Katanya kalau ke pantai selatan itu tidak boleh menggunakan baju hijau, dan harus begini-begini, nanti bisa diseret ombak dan lain sebagainya. Padahal secara logika, kenapa tidak diperbolehkan memakai baju hijau? Tim SAR itu mengatakan kalau warna hijau itu ketika dideteksi dengan GPS dan alat-alat tertentu sebetulnya lebih gampang gampang susah dicarinya lagi-lagi tuh. Jadi kayak dia tuh nyaru warnanya ketika warna hijau itu. Makanya dilarang menggunakan baju yang berwarna hijau. Amit-amit coba ketika jenengan terseret, supaya cepat mudah ditemukan, supaya cepat bisa tertolong, sebetulnya seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan, maaf, Bunda Ratu Laut Selatan itu suka dengan warna hijau terus jenengan dilarang pakai baju hijau, terus kemudian Bunda itu nggak suka ada yang pakai baju hijau, itu tidak. Dan kalau ada yang mengatakan seperti itu, saya sangat yakin walaupun dia ditarik sama orang sakti sekalipun, dimasukkan ke sosok orang terus mengaku dia adalah Bunda Ratu Laut Kidul, dan dia mengatakan betul saya nggak suka orang pakai baju hijau, itu salah, itu palsu. Ya, sudah pasti yang ditarik itu adalah Bunda Ratu Laut Selatan yang palsu. Karena mereka tuh wujudnya ada ratusan sampai ribuan, guys. Tidak hanya satu. Mereka itu sosok yang luar biasa di alam mereka, sehingga banyak sekali makhluk-makhluk lain yang terobsesi ingin jadi seperti mereka. Seakan-akan mereka itu adalah sosok yang luar biasa, sosok yang hebat, padahal isinya nol alias zong. Nah, ini hal-hal yang harus kita pahami, teman-teman. Sekali lagi, ini bukan sumpah serapah, ini bukan sesuatu yang dapat dipastikan, tetapi tetap harus jadikan bahan kewaspadaan buat kita supaya kita lebih hati-hati, supaya kita lebih waspada sebelumnya, tidak terlalu tidak terlalu berani untuk dalam arti begini sih. Oke, berani itu perlu, tetapi dalam arti ini kamu harus lebih hati-hati, waspodo, alias saling menghargai satu sama lain. Saya rasa dengan tujuan apapun, mau kamu ke hutan kah, kamu ke laut kah, dengan tujuan baik mungkin itu sangat tidak masalah. Dengan tujuan baik, cuman kalau boleh, kalau bisa, selama bulan Oktober ini mendingan ditahan dulu niatnya travelingnya ke hutan, ke gunung, ke laut dan lain sebagainya. Karena ini aku lihat memang sedang membutuhkan banyak tumbal sekali, teman-teman. Laut yang jalur akeh, jumlahnya minimal, ganjilnya itu minimal 3. Di hutan juga sama, di gunung. Dan ini di beberapa titik, bukan hanya satu titik. Mentang-mentang nanti ngomongnya hutan, berarti hutan tok sama laut sudah dapat tumbal, sudah tidak. Banyak banget titik-titik yang sedang mereka jadikan sebagai tahap ataupun tempat untuk mencari tumbal. Jadi sebagai kalau memang saya bisa kalian jadikan sebagai warning sih nggak apa-apa ya, anggap saja ini warning atau pengingat buat kalian supaya lebih hati-hati, supaya tidak terlalu setidaknya kamu tetap boleh melakukan itu asal kamu yakin dan percaya. Intinya minta izin sama Allah, karena Allah yang punya alam. Kemudian jangan lupa juga tetap yakin dengan sesuatu yang baik, berpikir positif, berprasangka baik juga, terus berniat baik. Saya rasa ketika semua itu dengan tempuh ya nggak masalah gitu loh. Cuma kalau bisa jangan. Cuman kalau memang sudah terlanjur ada planning, Mas Tulus, saya sudah siapkan waktunya dan saya harus kerja dan saya nggak bisa. Ya wes, nggak apa-apa kalau memang kayak gitu maunya. Yang terpenting adalah satu, apakah aku harus tetap boleh Mas Tulus main ke pantai? Mas Tulus, aku masih boleh nggak? Ya sebenarnya gini, teman-teman. Orang yang Mas Tulus akan jelaskan, orang-orang seperti apa sih sebetulnya yang dikategorikan sebagai orang-orang yang diincar sebagai tumbal ini. Nanti Mas Tulus akan sampaikan. Nah, sementara waktu ini saya sampaikan dulu, hutan, gunung dan juga laut itu bukan sesuatu yang baik untuk pilihan traveling Anda. Untuk saat ini menurut aku bukan pilihan terbaik. Untuk saat ini ya guys. Sementara waktu kayaknya belum, karena masih ada beberapa hal yang Mas Tulus lihat tadi, termasuk pulung-pulung sial tadi, pulung-pulung tumbal tadi, dan ini terjadi di berbagai macam titik. Titiknya di mana-mana guys, titiknya di mana-mana. Dan mayoritasnya sebenarnya laki-laki atau perempuan, Mas Tulus, yang banyak dicari. Yang banyak dicari itu adalah laki-laki untuk di hutan, perempuan untuk di laut. Aku nggak ngerti maksudnya apa, tujuannya untuk apa, kenapa harus berbeda, kenapa harus laki-laki di hutan atau di darat, kemudian perempuan yang di laut. Aku sih nggak ngerti, tapi intinya ini yang memang aku baca, ini yang memang aku lihat. Jadi beberapa hal yang aku lihat ini mudah-mudahan sih bisa kalian jadikan bahan evaluasi. Guys, maaf ya guys, aku nggak tahu tiba-tiba mikrofon aku tuh krek gitu. Aku takutnya setelah video ini tayang atau setelah video ini editing, nanti takutnya ada suara kemeresek. Mas Tulus minta maaf ya sebelumnya ya. Barusan ada kemeresek karena ternyata posisinya tidak pas tadi, kabelnya. Jadi kalau misalnya saya salah, maaf ya. Nah,
clue dari Mas Tulus adalah yang sedang dicari paling banyak tumbalnya untuk apa Mas Tulus? Untuk kebutuhan mereka, untuk sesuatu yang harus mereka kerjakan saat ini. Jadi mereka sedang mempersiapkan amunisi untuk sesuatu yang baru lagi. Mereka butuh tumbal, butuh tenaga untuk itu. Nah ini kenapa mereka nyari? Yaitu ciri-cirinya apa? Paling banyak laki-laki atau perempuan. Kalau di laut pasti mereka, di darat, di air mereka akan minta perempuan. Kalau di darat mereka akan minta laki-laki. Sepasang sebetulnya, tetapi jumlahnya harus ganjil. Aku nggak ngerti maksudnya apa. Gini, aku paham tujuannya, tetapi ada batasan yang tidak bisa aku sebutkan di sini. Jadi harus ada yang aku tahan, harus ada yang aku rem. Aku nggak bisa ucapin semuanya sama kalian. Oke? Mudah-mudahan sih apa yang aku sampaikan ini bisa jadi bahan warning aja, bukan jadi bahan kau jadi takut ke pantai. Nggak boleh. Kalian tetap harus, kalian punya planning pengen jalan nggak apa-apa sebetulnya. Kalau misalnya bisa di cancel ya di cancel, kalau tidak pun tidak masalah. Tetapi kalau misalnya itu memang harus dan sudah terlanjur di planning ya nggak apa-apa. Maksudnya Mas Tulus gini, kalau boleh itu kalau bisa jangan. Cuma kalau sudah terlanjur dan memang kalau toh kamu pengen nekat juga, sebetulnya Mas Tulus juga nggak apa-apa. Hak kalian masing-masing. Cuma tetap satu, minta tawakal sama Allah, doanya sama Allah, berdoa minta sama Allah, izin sama Allah. Satu lagi itu berpikir positif, jangan gampang kena hasutan. Cuman kalau misalnya jenengan dalam kondisi yang haid, dalam kondisi jenengan itu sedang tidak bagus untuk perempuan-perempuannya, mendingan tidak, mendingan di rumah saja. Ya, intinya di situ. Kalau misalnya boleh, Mas Tulus kasih saran sih jangan. Tapi kalau jenengan terpaksa, sebetulnya nggak masalah, hak jenengan masing-masing. Ya, kalau jenengan nggak jalan, kesannya kayak mempercayai apa Mas Tulus sampaikan gitu loh. Tapi kalau misalnya jenengan tetap mau jalan, ya tadi itu pikirannya positif, niatnya baik, insya Allah semuanya akan jadi baik. Jadi mintanya sama Allah, minta yang baik-baik ya. Kemudian ciri-ciri lagi, tips supaya ibarat kata itu gimana sih caranya biar kita tuh bukan termasuk pilihan-pilihan mereka atau orang-orang seperti apa sih sebetulnya yang dicari itu tadi. Yang pertama adalah Mas Tulus bilang adalah paling banyak laki-laki itu di darat dan juga perempuan untuk yang di laut. Kemudian tanda-tanda terakhir yang sedang mereka cari itu adalah, ya Allah sayangnya adalah mereka yang punya kemampuan khusus. Paham maksud Mas Tulus? Jadi orang-orang yang punya pemikiran jernih, orang-orang yang baik, justru orang-orang yang baik, orang-orang yang punya pikiran yang bagus. Dalam arti memiliki kelebihan khusus itu bukan berarti dia seorang indigo, bisa juga itu kategorinya. Tetapi yang dicari saat ini adalah orang-orang yang pintar atau memiliki IQ yang tinggi, orang-orang yang cerdik, bisa pandai bicara, pandai dalam mengontrol orang lain. Kemudian dia bisa menjadi pimpinan di setiap rombongan. Nah, ini yang harus, intinya gini, dia adalah sosok yang paling menonjol, sosok yang memiliki kelebihan, sosok yang memiliki nilai plus dibanding sahabat-sahabatnya lain atau rekan-rekannya yang lain. Nah, orang-orang seperti ini sedang dicari sama Mbak Dajjal. Aku nggak ngerti fungsinya untuk apa, karena sebetulnya otak orang-orang yang cerdik, otak orang-orang yang cerdas itu sebetulnya kalau menurut kata mereka rasanya sangat manis. Dewi kan gila ya guys, menjadinya otaknya manusia kok dipangan. Cuman menurut mereka otak manusia itu sangat manis sekali, khususnya orang-orang yang memiliki IQ tinggi, anak-anak yang pintar, anak-anak yang luar biasa pintar. Nah, teman-teman, saya berharap mudah-mudahan ini yang saya sampaikan jadi bahan wacana saja, bukan jadi bahan penakut untuk kalian jadi nggak jadi traveling, jadi nggak mau ke hutan, jadi nggak mau ke gunung dan sebagainya. Tetap boleh, silahkan saja. Cuma lek iso ojo. Tetapi dalam hal ini tetap harus menggunakan sifat yang apa istilah kata tuh saling menghargai, saling menghormati. Ya becek ketitik Allah ketor lek kowe niatmu elek ya panggah, niatnya dapatnya juga jelek. Jadi fungsikan pikiranmu untuk melakukan yang baik, pikirkan untuk sesuatu yang baik. Kalau kamu prasangkanya jelek sama siapapun ya kamu akan dapat jelek. Cuma ketika kamu prasangkanya baik, insya Allah semuanya akan jadi baik. Makanya syarat Mas Tulus, apabila saya tetap pengen ke pantai, saya tetap pengen ke hutan, saya tetap pengen ke gunung, apa yang harus saya lakukan supaya insya Allah saya terhindar dari yang namanya tadi pulung tumbal tadi Mas Tulus? Apa kira-kira? Izin sama Gusti Allah, berdoa sama Gusti Allah, berpikir positif, berpikir baik, dan juga jaga sopan santun. Jadi sekali lagi kita nggak pernah tahu tempat tinggal kita, tempat yang akan kita kunjungi itu tempat apa, entah itu tempat itu angker, entah itu sakral dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang harus kita pahami. Tidak semua tempat yang menurut kita bagus atau indah itu sebetulnya indah. Kadang-kadang kamuflase juga dibikin indah, ternyata tadinya indah ternyata jurang dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang sedang di apa ya, dikamuflase sama mereka. Jadi kita harus lebih hati-hati. Intinya pesanku sama kalian semua, yo percaya dengan yang saya sampaikan, tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi korban-korban yang akan berjatuhan ini baik di gunung, hutan, laut, sungai, bahkan aku lihat juga ada. Terus ada kayak apa ini,
air tapi tidak terlalu banyak, tapi jumlahnya luar biasa dan ini sedikit berbahaya. Menurut saya ini bisa jadi apa namanya? Oke. Intinya ada tempat semacam danau juga, dan ini juga sedang dijadikan lokasi. Nah, intinya teman-teman, pulung-pulung ini disebarkan di berbagai macam tempat, di berbagai macam lokasi. Jadi kita harus lebih hati-hati. Tetapi yang dikhususkan, wabil khususnya adalah mereka sedang mengincar sesuatu yang memang lebih dikhususkan kepada tempat-tempat wisata. Tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh manusia yang memang bisa difungsikan sebagai bahan untuk menghilangkan refreshing atau menghilangkan stres. Jadi datang ke tempat apapun tetap berpikir positif, prasangka baik, semua akan jadi baik. Oke? Terima kasih banyak orang baik. Mudah-mudahan apa yang Mas Tulus sampaikan hari ini bisa menjadi bahan wacana buat kita semua. Maksud saya adalah menjadi bahan wacana untuk jadi lebih baik. Bukan berarti untuk dipercayai, bukan berarti untuk jenengan simak, kemudian jenengan praktekkan, tidak. Tetapi kalau memang sarujuk atau sama dengan pemikiran jenengan, alangkah baiknya diterapkan, tetapi dengan tahap-tahap yang sesuai dengan kemampuan jenengan sendiri. Tetapi ketika jenengan apakah harus tidak boleh jalan, tidak boleh traveling, tidak, tetap lakukan traveling tapi dengan cara yang Mas Tulus sampaikan tadi. Oke? Terima kasih banyak orang baik. Sebelum kita closing, kita doa dulu yuk. Kita berdoa buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita dan juga Allah jadikan keberkahan buat kita semua. Oke? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, untuk siapapun kalian, ya Allah, untuk siapapun mereka, ya Allah, yang sedang nonton video ini, ya Allah, untuk hamba juga khususnya, ya Allah, apabila kami memiliki sakit karena gangguan jin sekalipun, ya Allah, fitnah ataupun covid dan lain sebagainya, ya Allah, mudah-mudahan Kau izinkan penyakit kami diangkat dari dunia ini, ya Allah, dari tubuh kami, ya Allah, amin. Untuk mereka saat itu sedang susah rezekinya, ya Allah, semoga Kau izinkan mereka memiliki rezeki yang melimpah, ya Allah, amin. Untuk mereka semua yang sedang nonton video ini, ya Allah, yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi susah rezeki dengan memiliki hutang dengan orang lain, ya Allah, semoga atas izin-Mu Kau izinkan mereka lunas dari hutangnya, ya Allah, amin. Untuk mereka yang belum bekerja, ya Allah, berikan pekerjaan terbaik untuk mereka, ya Allah, amin. Untuk mereka yang saat ini sedang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya, ya Allah, seperti hamba dan juga para subscriber hamba yang belum memiliki jodoh, semoga Kau berikan jodoh terbaik untuk mereka, ya Allah. Dan untuk mereka yang sudah bekerja, semoga Kau berikan rezeki yang berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah. Dan hamba mohon, ya Allah, jadikan hamba dan juga para saudara-saudara hamba sedang menyaksikan video ini termasuk orang-orang pilihan-Mu, ya Allah, yang terhindar dari virus, covid, penyakit, bala, fitnah dan juga musibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, teman-teman. Mudah-mudahan doa kita dijabah sama Allah. Sekali lagi, tetap harus hati-hati dimanapun tempatnya, dimanapun posisinya, tetap harus waspada. Karena sekali lagi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, ya. Alam itu sekarang lagi gonjang-ganjing, lagi murka terus. Sebetulnya apakah yang minta tumbal ini adalah Allah Mas Tulus? Tidak. Apakah yang minta tumbal ini Gusti Allah Mas Tulus? Tidak. Ada campur tangan orang lain. Di sisi lain Allah mengizinkan sebagai media untuk jadi musibah. Di sisi lain ada campur tangan bangsa jin yang mengkamuflase ini supaya seakan-akan itu akan jadi musibah yang besar. Padahal sebetulnya ada campur tangan mereka. Dan akan banyak orang-orang ataupun beberapa tokoh yang justru akan terserang karena seakan-akan tuh gini. Misalnya hilangnya di pantai selatan, pasti kan, oh Bunda Ratu Kidul yang ngambil misalnya gitu. Hilang di gunung A, gunung B, oh ternyata ini ngambil. Padahal mereka tuh tidak tahu apa-apa. Mereka tidak melakukan apapun. Ya, itu kerjaan bangsa jin yang krucil tadi, sehingga justru membuatkan fitnah ke tokoh-tokoh tertentu yang justru sebetulnya baik, tidak sejahat mereka. Ya, teman-teman ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa jadi bahan evaluasi. Diterima monggo, tidak terima silakan di skip saja. Suka dengan cara bicara saya yang cepat, silakan. Tidak suka pun tidak masalah. Saya nggak pernah memaksa. Dan ketika untuk beberapa kata-kata di depan ada segala mukadimah dan lain sebagainya, itu sudah ciri khas dari channel ini, teman-teman. Jadi kalau jenengan mau kritik saya terima, tapi tidak bisa saya terapkan. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk yang punya kritik dan saran, klik di kolom komentar ataupun DM di bigtools_bp2. Untuk kalian yang sudah bolak-balik datang ke sini, jangan lupa dipencet tombol like. Suka nggak suka wajib like. Terus di share juga, penting, boleh di share ke media sosial yang kalian punya. Dan juga untuk kalian saya minta dukungannya dengan tidak men-skip tombol iklan. Sedekahnya jangan lupa, iklan yang pendek-pendek jangan di-skip ya. Kalau yang panjang boleh deh. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik.